Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Arsi dengan NIM 12024 25082, jurusan Hukum Tata Negara semester 3 kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata pembelajaran pengantar ilmu politik, yaitu tentang 3 judul. Yang pertama, pengertian politik secara bahasa dan istilah. Pengertian politik secara istilah. Kata politik diambil dari bahasa Belanda, yaitu politis, dan bahasa Inggris politis, yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti berhubungan dengan negara-negara. Yang bersumber dari akarnya, katanya, kata politis ini berarti warga negara, dan polis negara kota. Di dalam politik terdapat konsep, yaitu berupa rujukan-rujukan, dan terdapat 5 konsep utamanya, yaitu yang pertama negara, 2 kebaikan bersama, 3 kekuasaan, 4 pengambilan keputusan, 5 kebijakan. Pengertian politik dan beberapa paham tentangnya. Merujuk pada pengertian politik secara filsafat, istilah politik sering dikaitkan dengan negara pemerintahan. Salah seorang ahli politik Indonesia, yaitu Profesor Ramlan Subakti, mengatakan dalam bukunya yang berjudul Memahami Ilmu Politik, ada 5 pendekatan yang mendekati ilmu politik, yaitu yang pertama, paham klasik, 2 paham kelembagaan, 3 paham kekuasaan, 4 paham fungsionalisme, dan 5 paham konflik politik. Sebenarnya secara umum, kata politik ini dapat kita pahami dengan bagaimana masyarakat ini menjaga, memelihara, dan memperbaiki aturan yang timbul di dalam masyarakat untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik. Kata politik ini dapat dikaitkan dengan berbagai arti, seperti kata politik dapat dikatakan sebagai seni pemerintahan, dan politik juga dapat dikatakan sebagai urusan kemasyarakatan. Definisi politik itu merujuk pada aliran Marxisme dan perkembangan post-positifme. Kata politik juga dapat diartikan sebagai kebaikan bersama. Hal ini merujuk pada filsuf Yunani kuno yang mengatakan politik adalah rujukan atas peristiwa-peristiwa yang menyangkut dengan kebaikan bersama. Berbicara tentang politik, kata politik ini dalam filsuf Yunani kuno berkaitan dengan kepemimpinan dan bagaimana kita dalam sebuah organisasi atau kedudukan kita dalam sebuah organisasi. Yang terlibat di dalam politik ini sangat terbatas, yaitu seperti politik birokrat atau lobi-lobi dari kelompok berkepentingan atau kelompok penekan kelompok-kelompok bisnis yang memiliki proses atau fungsi atau peran-peran dalam membantu kita di dalam hubungan politik. Sebenarnya yang membuat pandangan politik negatif di masyarakat awam, yaitu bagaimana pandangan mereka yang mengatakan bahwa politik itu hanya urusan pemerintahan saja. Salah seorang tokoh Yunani kuno, yaitu Aristoteles, mengatakan bahwa manusia merupakan seorang ahli ilmuwan politik di sebuah masyarakat politik. Karena masyarakat dapat menjaga aturan dan dapat menjaga aktivis untuk menciptakan kemasyarakatan yang baik. 2. Pengertian ilmu politik. 1. Pengertian ilmu politik normatif. Pengertian ilmu politik normatif ini yaitu pengertian ilmu politik tertua yang merujuk pada filsuf Yunani kuno yang terjadi sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Tokoh utamanya yaitu Plato dan Aristoteles. Mereka mengatakan bahwa sebelumnya politik adalah suatu usaha untuk meningkatkan rasa kemasyarakatan yang tinggi dan menciptakan kehidupan politik yang baik. Politik semacam ini berdampak bagus bagi masyarakat karena dapat meningkatkan rasa bergaul yang tinggi dalam kemasyarakatan dan hidup dengan moralitas yang baik. Ilmu politik normatif ini berlangsung sangat lama, yaitu sampai abad ke-19 Masehi. 2. Definisi ilmu politik pramignatif, yaitu definisi politik oleh William Budiarjo,
yang mengatakan politik adalah suatu usaha untuk mencapai ilmu kemasyarakatan yang lebih baik, merujuk kepada Plato dan Aristoteles, yang dapat kita capai dengan berbagai cara. Agar pengamat menyetujui bahwa politik ini dapat kita capai dengan kekuasaan kita di dalam suatu wilayah atau negara. Menurut William Budiarjo, politik yang berkaitan dengan negara yaitu yang pertama negara, 2 kelembagaan, 3 kekuasaan, 4 pengambilan keputusan, dan 5 kebijakan. 3. Objek kajian ilmu politik. Yang pertama, objek ilmu. Yang kedua, objek material atau objek yang disorot. Objek yang disorot yaitu objek ilmu yang berupa gejala sosial maupun gejala alam. 3. Objek forma yaitu sudut pandang penyorotan. Ilmu bisa saja memiliki objek material yang sama, tetapi tentu saja memiliki objek forma yang berbeda. Baiklah, terima kasih saya ucapkan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.